Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'. Saudara, kita mulai pertemuan kita dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan pertama dalam mata kuliah pengantar studi sejarah peradaban Islam ini kita awali dengan pembahasan tentang orientasi perkuliahan. Orientasi artinya arah yang membawa kepada akhir tujuan dari perkuliahan ini. Di sini saya tampilkan slide, silakan perhatikan slide. Sebagai poin-poin penting yang akan saya sampaikan, dan video ini tentunya juga berfungsi untuk menjelaskan apa-apa yang sudah saya tuliskan di dalam slide ini. Pertama, kita akan lihat deskripsi mata kuliah. Nah, ini dia. Nama mata kuliah ini pengantar studi sejarah peradaban Islam. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah penciri di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Jadi dimanapun jurusan yang ada di UIN Imam Bonjol Padang ini pasti mempelajari ini. Dia berlaku untuk semua semua program studi yang ada di UIN Imam Bonjol Padang. Masuk di jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Nah, lalu mengapa namanya pengantar? Pengantar itu menunjukkan bahwa kita hanya mempelajari sesuatu yang sifatnya tidak mendalam, hanya membawa Anda untuk memahami sejarah peradaban Islam yang dari segi waktu itu sudah berlangsung sejak waktu yang lama. Jadi sejarah Islam itu kalau kita hitung sejak Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul, itu kan sudah berlangsung sekitar 14 abad. Oke lah, kita ambil tahunnya 610 Masehi. Nah, sampai sekarang 220 itu udah berlangsung sekitar 1410 tahun atau 14 abad. Lama. Nah, kalau kita lihat betapa banyak peristiwa-peristiwa penting yang mempengaruhi perjalanan sejarah Islam sejak waktu itu kan panjang sekali. Tidak mungkin kita bahas dalam waktu perkuliahan yang pendek. Kuliah kita semester ini desain waktunya itu 16 pertemuan. 16 pertemuan itu sudah dipakai termasuk di dalamnya untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, tambah ini yang sekarang orientasi perkuliahan pertemuan pertama. Artinya yang konten, yang isi dari sejarah peradaban Islam itu kita bahas dalam 13 kali pertemuan. Itu pun kalau kondisi normal tidak ada gangguan, ya kita bisa penuhi semuanya dalam waktu 13 pertemuan. Nah, karena itu akan kita cari bagaimana caranya untuk memahami sejarah peradaban Islam yang sudah berkembang 14 abad itu dalam waktu yang pendek ini. Salah satunya dengan mencari tema-tema khusus yang kita bagi berdasarkan periode, berdasarkan tema-tema penting dalam setiap periode dan segala macamnya. Karena itulah mata kuliah ini dinamakan pengantar studi sejarah dan peradaban Islam. Ya, kunci-kuncinya saja yang akan kita berikan, pintu-pintunya saja. Begitu sudah sampai di dalam akan ketemu banyak tema yang sepertinya perlu didalami. Saya berikan kuncinya dan saya perlihatkan pintunya dari mana mulai pembahasannya, dan dalam Anda akan temukan betapa banyaknya topik-topik yang harus dibahas dalam sejarah Islam. Nah, apa learning outcome atau
manfaat yang akan kita ambil dalam perkuliahan ini. Setelah mengikuti kuliah ini, capaian pembelajaran yang diharapkan adalah pertama, Anda sebagai mahasiswa mengetahui dan memahami pengertian konsep, ruang lingkup, urgensi sejarah peradaban Islam. Jadi yang ini sifatnya teoritis ya. Apa pengertian sejarah, apa pengertian peradaban, apa beda peradaban dengan kebudayaan, dan apa yang dimaksud dengan kebudayaan Islam, dan apa yang dimaksud dengan peradaban Islam. Lalu apa urgensinya dalam kerangka kurikulum kita yang menghadirkan mata kuliah yang banyak ini, dan apa relevansinya dengan status Anda sebagai mahasiswa perguruan tinggi agama UIN Imam Bonjol Padang. Nah ini, jadi konsep berpikir sejarah, pengetahuan tentang sejarah Islam itu diharapkan menjadi satu yang penting bagi Anda. Yang kedua, mampu menjelaskan perkembangan sejarah peradaban Islam sejak periode klasik hingga periode modern pada kawasan dunia Islam dan kawasan minoritas Muslim. Jadi periode klasik itu nanti ada penjelasan tersendiri tentang periode-periode penting dalam sejarah peradaban Islam. Ada pembabakan waktu yang sudah diberikan oleh para ahli untuk memahami sejarah peradaban Islam. Kemudian yang ketiga, mampu menganalisis fakta sejarah dan perkembangan peradaban Islam semenjak periode klasik hingga periode modern pada kawasan dunia Islam dan minoritas Muslim, kawasan minoritas Muslim. Ya, sama dengan di atas itu peristiwa-peristiwa yang sudah disajikan pada bagian yang kedua ini coba diberikan analisis. Diberikan penilaian seperti apa yang membentuk ya peristiwa tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan umat Islam dan apa dampaknya terhadap negara-negara atau wilayah-wilayah tertentu yang dihadiri oleh ajaran Islam ini. Nah, materinya ini silakan saya akan bagikan format lengkapnya nanti di dalam RPKPS atau silabus. Nah, ini kan besarannya saja. Mengingat jumlah atau mengingat waktu, nanti kita akan pilih dari materi yang sifatnya umum ini bagian-bagian mana saja yang akan kita ambil. Ada yang kita ambil berdasarkan periode, ada yang kita ambil berdasarkan peristiwa-peristiwa, dan ada yang kita ambil berdasarkan seleksi khusus terhadap peristiwa yang jadi tema-tema yang sifatnya khusus dan detail. Nah, ini keahlian apa yang kita harapkan Anda dapatkan setelah mengikuti perkuliahan ini? Pertama tentu pengetahuan ya atau kognitif. Apa yang akan kita ukur di sini? Kalau kita katakan Anda sudah mempunyai pengetahuan, yang pertama itu pengetahuan tentang konsep-konsep. Konsep kebudayaan, konsep sejarah, konsep peradaban. Kemudian teori-teori penting dalam sejarah, teori-teori penting dan memahami peristiwa dalam sejarah Islam. Kemudian metode-metode yang digunakan dalam mengkaji sejarah Islam, dan falsafah di dalam bidang ilmu sejarah peradaban Islam ini secara sistematis. Kemudian pengetahuan itu tentu diperoleh melalui membaca, menelusuri informasi, menalar. Membaca itu kan sumber terpenting dari pengetahuan masa lalu, itu adalah sumber tertulis. Di antaranya sumber-sumber atau citra sejarah yang sudah ditulis dalam bentuk buku-buku sejarah. Maka ini yang akan Anda cari, membaca. Kemudian menelusuri. Kita kan nanti punya topik-topik. Nah, maka silakan ditelusuri
di dalam bahan bacaan ini, misalnya topik tentang Piagam Madinah misalnya. Piagam Madinah itu sebenarnya bicara tentang apa? Nah, itu yang Anda cari di literatur. Menalar, kemudian kan sudah dapatkan informasinya, ya tidak bisa diterima begitu saja, karena kita ini membaca kritis, kita mengkaji sejarah secara akademik, maka perlu penalaran atau kritik terhadap sumber-sumber yang sudah kita temukan. Nah, jadi tidak semua informasi dapat kita terima, Anda harus melakukan seleksi terhadap sumber-sumber tersebut dan melakukan kritik. Nah, ini benar ini. Misalnya Nabi Muhammad dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Nah, dalam lagu qasidah itu sangat terkenal sekali ya kan. Kita coba, benarkah 571 Masehi? Nah, ini kita cari, telusuri, kita berikan kritik. 571 kata rasanya tidak mungkin misalnya kalau kita ingin bantah. Jadi ada proses penalaran atau proses analisis. Nah, dalam ilmu sejarah ini namanya kritik sumber. Ya. Kemudian apa keahlian yang kedua untuk sikap, ya perilaku, ya perilaku berbudaya. Budaya apa? Ya budaya akademik. Jadi hasil internalisasi. Internalisasi artinya menyerap, ya sikap-sikap akademik itu menyerap masuk ke dalam cara berpikir kita. Kemudian aktualisasi atau dapat ditunjukkan nilai-nilai dan norma-norma yang terkait dengan metode ilmu sejarah. Nah, ini sikap-sikap seperti ini. Jadi kita ini pembaca sejarah kritis, kemudian kita menyajikan sejarah secara akademis, begitu ya. Kemudian keterampilan, kemampuan untuk kerja, unjuk kerja atau karya. Ini keterampilan intinya kreativitas. Kreativitas kita masukkan kepada dua bentuk, sebelum, dalam proses atau setelah. Nah, dalam proses perkuliahan misalnya saya ambil contoh untuk presentasi, misalnya Anda kan bisa melakukan berkreasi, membuat satu karya, bagaimana caranya presentasi makalah dalam perkuliahan daring. Misalnya Anda rekam seperti saya rekam ini kan, rekam kemudian Anda edit, cari aplikasi tertentu yang bisa bisa membuat video Anda terlihat lebih bagus, kemudian Anda upload, kan? Upload di YouTube atau media-media apapun lah yang bisa diakses oleh teman-teman Anda. Nah, ini kan bentuk kreativitas, jadi keterampilan. Nah, jadi kita kuliah sejarah peradaban Islam, tapi Anda dapat nilai plus. Nah, Anda dapat keterampilan plus, keterampilan mendesain media pembelajaran. Kemudian setelah mengikuti kuliahan, barangkali Anda punya kreativitas juga. Saya ingin bikin video tentang Khulafaur Rasyidin lah, bikin video, atau Anda ingin bikin apa sesuatu yang merupakan dampak karena belajar inilah Anda ingin bikin ini, contohnya. Ya, proses pembelajaran ini saya perkenalkan bahwa belajar di perguruan tinggi itu adalah belajarnya orang dewasa. Anda bukan anak SMA lagi. Anda kalau mau pintar ya belajar. Kalau ingin pintar ya Anda harus berusaha keras. Orang dewasa berpikirnya begitu. Nah, jadi Anda bukan anak-anak lagi yang harus belajar dipaksa segala macam. Jadi inilah dalam proses pembelajaran kita karakteristiknya atau ciri-cirinya interaktif, kolaboratif. Interaktif artinya kita bisa berkomunikasi langsung, aktif. Nah, interaktif, ciri-ciri interaktif atau bagaimana interaktif bisa nanti kita lihat dari cara kita belajar. Kolaboratif bersama-sama. Jadi interaksi aktif kemudian dilakukan secara bersama-sama. Karena belajar di kuliah ini memang ya kolaborasi. Dosen tidak bisa mengajar tanpa ada mahasiswa tidak
bisa sempurna belajar tanpa ada dosen, dan kemudian bahwa dosen, mahasiswa, materi, lingkungan belajar, sumber belajar itu adalah merupakan unsur-unsur yang penting yang harus berkolaborasi untuk terlaksana perkuliahan ini. Nah, integratif maksudnya ini sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kuliah kita tidak hanya sekedar cari ilmu atau kognitif, tapi juga membentuk sikap, bagaimana sikap ilmiah sesuai dengan karakter ilmu sejarah, psikomotorik, kreativitas yang muncul setelah dalam dan setelah belajar ini. Saintifik, kita mempelajari sejarah secara saintifik, itu pendekatan ilmiah, sehingga tercipta suasana akademik. Meskipun kita orang Islam, kita tidak memahami sejarah Islam secara sentimental. Emosi keagamaan kita tidak begitu ditonjolkan di sini. Kita gunakan dulu kemampuan penalaran sesuai dengan nalar akademik. Jadi kita mendekati secara ilmiah. Kemudian kontekstual, kita juga akan sajikan kasus-kasus tertentu yang relevan kita kaji di dalam perkuliahan. Misalnya sekarang orang sibuk berdebat masalah khilafah misalnya kan, kita bisa tampilkan itu sebagai contoh. Jadi khilafah seperti apa yang dipahami orang sekarang, kan begitu. Tematik, nah ini tematik bahwa kita akan susun tema-tema. Sebagian sudah kita tampilkan di awal temanya tadi. Ya, dalam proses pembelajaran kita akan munculkan tema-tema ini. Efektif, berhasil guna, artinya apa? Dalam waktu 16 semester kita harapkan ini tuntas. Kita harapkan materi tercapai. Kita tidak perlu lagi mencari tambahan-tambahan waktu ya, karena materi belum tercapai apa. Jadi kita memanfaatkan seperti mungkin waktu ini untuk menyelesaikan proses perkuliahan dalam satu semester ini. Berpusat pada mahasiswa, bahwa ciri pembelajaran di perguruan tinggi terutama dalam kerangka kurikulum KKNI kita itu berpusat pada mahasiswa, student based learning. Jadi Anda lah aktor dalam perkuliahan ini, mengutamakan pengembangan kreativitas mahasiswa, kreativitas mencari sumber, kreativitas menyajikan tugas, membentuk kepribadian, kemandirian dalam menemukan pengetahuan. Jadi memang Anda lah aktornya. Mau pintar ya belajar, mau pintar ya temukan jalan untuk mendapatkan pengetahuan. Saya akan membimbing Anda ke arah situ. Anda sebagai pusat pembelajaran dan saya hanya fasilitator, membimbing juga. Jadi inilah hal-hal lain, mari kita diskusikan nanti dalam diskusi di grup atau di grup WhatsApp yang sudah Anda bikin, atau mungkin kalau memungkinkan akses internet, kita bisa gunakan platform yang bisa kita interaksi, misalnya Zoom atau Google Meeting. Ya, barangkali itu saja sebagai pemaparan orientasi perkuliahan kita. Mudah-mudahan dapat Anda pahami. Selanjutnya kita diskusikan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.